Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kita Tahu. Selamat datang di pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 ya. Kali ini kita masih akan membahas bab kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam perspektif Pancasila. Yang belum menyimak materi sebelumnya, silahkan simak video PKN kelas 12 sebelumnya. Dan poin pembahasan kali ini yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Selamat menyimak, semoga dapat bermanfaat dalam setiap pembelajaran. Karena itu, semua merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri dengan cara meningkatkan kualitas belajar secara terus-menerus. Kompetensi dasar pada pembahasan ini masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara? Nah, di sini Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu di sini sudah ada nilai dasar dan nilai instrumental. Yang terakhir, nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dipaparkan berikut ini. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, hal ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nah, di sini hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara. Untuk di sini ada 3, yaitu pertama membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi di sini bebas memeluk agama masing-masing. Dan yang B yaitu kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia
tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nah, di sini yaitu setiap manusia harus memiliki rasa adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Selanjutnya yaitu Sila Persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga, mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk, di sini ada 5. Yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, Sila Persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Selanjutnya yaitu sila keempat, mengamanatkan setiap warga negara untuk, yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Jadi, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintah. Itu juga kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat, menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dan yang terakhir di sini ada sila kelima, mengamanatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Jadi, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nah, di sini nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional melalui dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Apabila kalian telaah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik naskah sebelum ataupun setelah perubahan, kalian akan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya. Ketentuan tersebut dapat kalian identifikasi mulai dari pasal 26 sampai pasal 34. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Di sini saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, kalian bisa pahami sendiri. Yang kedua yaitu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dan C, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, selanjutnya yaitu hak dan kewajiban bela negara.
Dan yang E, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. F, kemerdekaan memeluk agama. Dan yang G, pertahanan dan keamanan negara. Dan yang H, hak mendapat pendidikan. Dan I, kebudayaan nasional Indonesia. Dan J, perekonomian nasional. Dan K, kesejahteraan sosial. Nah, itu ya. Dan yang ketiga tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.